Matahari sore condong ke barat ketika Nadia menurunkan koper dari bagasi bus. Udara kota kecil itu terasa lebih tenang dibanding hiruk-pikuk kota asalnya. Ia melangkah keluar terminal dengan semangat bercampur canggung. Hari ini adalah langkah awalnya sebagai mahasiswi perantauan, mencoba hidup mandiri, jauh dari keluarga, dan belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Sebuah becak motor membawanya menuju alamat kos yang sudah ia dapatkan dari internet. Harganya murah, bahkan lebih murah daripada rata-rata kos di sekitar kampus. Awalnya ia sempat ragu, tapi setelah melihat foto dan ulasan singkat, Nadia memutuskan untuk memesan kamar itu. Lumayanlah hemat uang bulanan, pikirnya. Becak motor berhenti di depan sebuah rumah besar bercat hijau pudar. Dindingnya sebagian sudah terkelupas, namun halaman depannya rapi. Ada pot bunga berjajar. Di samping rumah itu tampak pagar besi rendah, dan di baliknya terbentang TPU, tempat pemakaman umum. Barisan nisan putih menjulang tak rata, beberapa miring dan tertutup lumut. Pepohonan besar menaungi area itu, membuat bayang-bayang panjang menjuntai. Angin sore membawa aroma tanah lembab bercampur bunga kenanga. Nadia tercekat sebentar. Ia tak menyangka kosnya persis di samping makam. Foto yang ia lihat di internet tak menampakkan pemandangan ini. Tapi ia mencoba menguatkan hati. Cuma kuburan. Kan banyak orang tinggal di dekat makam. Lagi pula lebih murah, gumamnya, berusaha menepis rasa merinding. Seorang perempuan paruh baya keluar dari teras. Wajahnya teduh, berkebaya sederhana, rambut disanggul rapi. Dialah Bu Marni, ibu kos. Senyumnya ramah, namun sorot matanya tajam, penuh wibawa. "Kamu Nadia ya?" tanyanya sambil mendekat. "Iya Bu, Nadia. Saya baru datang dari Semarang," jawabnya sopan. "Alhamdulillah, selamat sampai. Ayo, masuk dulu, Nduk." Bu Marni membantunya membawa koper masuk ke rumah. Bagian dalam kos cukup sederhana. Lorong panjang dengan deretan pintu kamar berwarna coklat tua. Lantai keramiknya sudah kusam, tapi bersih terawat. Di ujung lorong ada dapur dan kamar mandi bersama. Kamar Nadia berada di tengah, cukup luas untuk sebuah ranjang, lemari, meja kecil, dan kipas angin tua di sudut. "Semoga betah di sini ya, Nduk. Kalau ada apa-apa bilang sama ibu," ucap Bu Marni. Nadia tersenyum lega. "Terima kasih Bu, kamarnya lumayan nyaman kok." Sebelum beranjak, Bu Marni menatap Nadia serius. "Satu hal yang perlu kamu ingat ya, Nduk. Jangan pernah lewat makam belakang itu, apalagi malam hari. Kalau mau ke kampus atau pulang, gunakan jalan depan saja ya. Memang sih agak muter, tapi lebih aman." Nadia terdiam. Maksudnya kenapa Bu?" "Sudah jadi aturan sejak dulu. Bukan soal bahaya orang jahat, tapi ya kamu akan tahu sendiri nanti. Pokoknya jangan dilanggar." Nada suaranya terdengar tegas, tak memberi ruang untuk bertanya lebih jauh. Nadia mengangguk. Meski dalam hati ia tersenyum kecil. Pasti cuma cerita orang kampung biar kita takut. Aku kan orang modern, mana percaya begituan." Ia terbiasa dengan penjelasan logis dan ilmiah. Baginya, kuburan hanyalah tumpukan tanah dan nisan tanpa daya. Malam pertama di kos, Nadia berbaring di kasur lantai barunya. Lampu kamar remang, hanya sebuah bohlam kuning menggantung di plafon. Dari celah jendela yang sedikit terbuka, terdengar suara serangga malam. Angin membawa bau tanah basah yang khas dari arah makam. Ia membuka ponselnya, mengabari ibunya. "Bu, aku sudah sampai kos. Tempatnya lumayan, dekat kampus, jadi nggak repot. Doain betah ya." Pesan terkirim. Setelah itu ia memutar lagu pelan untuk menemani mencoba tidur. Jam menunjuk pukul 11 ketika Nadia mulai terlelap. Namun sekitar tengah malam, ia tersentak. Ada suara samar di luar jendela. Bukan suara jangkrik, bukan pula suara angin. Seperti tangisan bayi. Lembut, lirih, terputus-putus. Nadia membuka mata, menegakkan tubuh. "Apa ya tadi?" gumamnya. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu jelas berasal dari arah makam. Tangisan bayi yang pilu menusuk keheningan malam.
mungkin suara kucing kali ya. Pikirnya mencoba rasional. Kucing kadang memang terdengar mirip bayi menangis. Tapi semakin lama, suara itu semakin nyata. Tangisannya panjang, seakan benar-benar bayi yang sedang ditelantarkan. Bulu kuduk Nadia meremang. Ia menatap jendela. Dari celah tirai, terlihat samar siluet nisan-nisan putih. Angin menggeser ranting pohon, menciptakan bayangan bergerak di dinding kamarnya. Ia menarik selimut menutupi tubuh. Jangan-jangan benar kata Bu Marni, bisiknya. Namun ia buru-buru menepis pikiran itu. Enggak, itu cuma suara hewan. Aku capek, jadi halusinasi. Tangisan itu perlahan mereda, berganti keheningan. Tapi jantung Nadia masih berdetak cepat. Ia berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar. Malam pertamanya di kos terasa panjang dan mencekam. Hari kedua Nadia tinggal di kos berjalan cukup normal. Pagi-pagi ia berangkat ke kampus, berkenalan dengan beberapa teman sekelas, lalu mengikuti orientasi mahasiswa baru. Hiruk pikuk suasana kampus membuatnya sejenak lupa akan pengalaman aneh semalam. Ia merasa mungkin dirinya hanya terlalu lelah, sehingga suara itu terdengar nyata, padahal hanyalah imajinasi bercampur suara kucing atau hewan malam. Namun, ketika sore menjelang, pikiran itu kembali menghantuinya. Kos yang ia tempati memang tenang, tapi keheningan itulah yang justru membuat setiap suara asing jadi lebih jelas. Dari balkon kecil di lorong kos, makam di belakang rumah terlihat begitu dekat tempat pemakaman umum. Batu-batu nisan berderet acak, beberapa ditutupi ilalang, sebagian miring seakan hampir roboh. Bau semerbak bunga kamboja menyentuh hidung. Di antara pohon besar, bayangan gelap seperti menyembunyikan sesuatu. Saat itu salah satu penghuni kos, Maya, lewat sambil membawa ember cucian. Gadis berkacamata itu seangkatan dengan Nadia. Mereka baru saling kenal sehari, tapi Maya cukup ramah. "Nat, kamu semalam tidur nyenyak gak?" tanya Maya sambil tersenyum tipis. Nadia sempat ragu, lalu menjawab, "Ya, lumayan. Cuma aku dengar suara aneh, kayak bayi nangis dari arah makam." Maya berhenti sebentar, tatapannya berubah. "Oh, itu. Kamu bakal sering dengar kalau tinggal di sini." Nadia membelalak. "Hah, maksudnya? Jadi kamu juga dengar?" Maya mengangguk, lalu menurunkan suaranya. "Semua penghuni kos udah pernah dengar. Awalnya bikin merinding, tapi lama-lama biasa aja. Saran aku, jangan ditanggapi, jangan dicari sumbernya, diamkan saja." Jawaban itu membuat Nadia makin tak tenang. Ia berharap Maya akan menertawakan ceritanya, tapi justru pengakuan itu memperkuat kenyataan. Tangisan itu bukan halusinasi. Malam kedua pun tiba. Sekitar pukul 10, Nadia sedang membaca catatan kuliah di meja belajar. Lampu neon di langit-langit mendengung pelan. Angin masuk lewat celah jendela, membawa bau tanah basah. Ia mencoba mengabaikan suasana sekitar, menenggelamkan diri dalam buku. Namun tepat pukul 1 dini hari, suara itu datang lagi. Tangisan bayi, kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah tepat di balik pagar kos. Suaranya bergetar, lirih, tapi menusuk. Nadia menutup buku dan menegakkan tubuh, dadanya berdebar kencang. Ia menajamkan telinga. Tidak ada suara lain selain tangisan itu. Sunyi sekeliling, bahkan jangkrik pun seperti ikut membisu. Nadia menggenggam ponsel, ingin menelpon seseorang, tapi ia menahan diri. Keesokan paginya, Nadia memberanikan diri menceritakan semuanya pada pacarnya, Arka. Mereka bertemu di sebuah warung kopi dekat kampus. Arka, pemuda berwajah tenang dengan sikap santai, mendengarkan penuturan Nadia sambil menyeduh kopi hitam. "Mas, aku benar-benar dengar suara bayi 2 malam berturut-turut. Tengah malam jam segitu lagi, masa iya cuma kebetulan?" Suara Nadia bergetar. Arka terkekeh pelan. "Sayang, itu cuma kucing kali. Kamu tahu kan, suara kucing kawin atau berantem mirip bayi nangis. Lagi pula kamu tinggalnya dekat kuburan, otakmu jadi kebawa sugesti." Nadia mengerutkan kening. "Tapi aku gak mungkin salah dengar, suaranya jelas banget." "Ya udah, nanti malam aku ke kosmu. Aku mau buktikan sendiri
Kalau benar bayi nangis, pasti ada penjelasan logis. Arka menepuk tangan Nadia, mencoba menenangkannya. Meski lega, Arka mau menemani, Nadia masih merasa gusar. Ia yakin apa yang didengarnya bukan sekedar suara hewan. Malam itu, sesuai janji, Arka datang ke kos. Sebelumnya meminta izin kepada ibu kos. Mereka duduk di kamar Nadia, di luarnya, berbincang, santai sambil menunggu jam menunjukkan tengah malam. Tempatmu ini sebenarnya nyaman, cuma pemandangan belakangnya bikin gak enak, kata Arka sambil melirik jendela yang menghadap makam. Nadia hanya mengangguk. Pikirannya terus berputar, menunggu apakah suara itu akan muncul lagi. Jarum jam mendekati pukul 1. Kamar hening, hanya suara kipas angin tua yang berderit. Arka masih santai menatap layar ponselnya. Nadia gelisah menggenggam ujung selimut. Lalu suara itu terdengar. Tangisan bayi, kali ini begitu nyata, seakan berasal dari balik jendela. Arka menurunkan ponselnya, menoleh pada Nadia. Wajahnya masih datar, meski alisnya sedikit terangkat. Iya sih, ini mirip bayi, tapi yakin itu pasti kucing ah. Mas, dengar baik-baik, itu bukan kucing, bisik Nadia panik. Arka bangkit, berjalan mendekati jendela. Ia membuka tirai sedikit, menatap keluar. Dari balik kaca hanya terlihat samar deretan nisan dan pepohonan. Gelap, tidak ada apa-apa. Lihat kan, gak ada bayi, hanya ilusi suara. Arka menutup tirai lagi. Udah, jangan dipikirin. Udah ya, aku tinggal ya, kamu tidur ya. Nadia berusaha menuruti, meski hatinya masih bergemuruh. Nadia akhirnya berbaring. Arka meninggalkannya. Namun suara itu tidak berhenti. Tangisan terdengar sepanjang malam, kadang keras, kadang lirih, selalu pada jam yang sama. Nadia hanya bisa menggigil di bawah selimut. Telinganya tak bisa menutup dari suara pilu itu. Menjelang subuh, suara itu mereda. Nadia belum sempat tertidur ketika azan dari masjid sekitar berkumandang. Tubuhnya lelah, matanya perih, pikirannya kusut. Hari berikutnya ia merasa tubuh lesu. Di kampus konsentrasinya buyar. Yang kebayang hanya suara tangisan itu. Ia bahkan mulai menghitung waktu menuju tengah malam dengan cemas. Dan benar saja, malam ketiga pukul 1 dini hari, suara itu datang lagi. Kali ini Nadia mendengar dengan lebih jelas. Seolah tangisan itu semakin dekat, semakin menuntut untuk diperhatikan. Dengan tubuh bergetar, ia menoleh ke arah jendela. Tirai bergerak pelan tertiup angin. Di balik kaca yang buram oleh embun, matanya menangkap sesuatu. Bayangan kecil merangkak di antara nisan. Gerakannya pelan, tersendat. Seakan tubuh mungil itu berat untuk dipindahkan. Nadia menutup mulutnya, menahan teriakan. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Matahari siang menyorot tajam ketika Nadia berjalan tergesa-gesa menuju kampus. Ujian tengah semester membuatnya sedikit terburu-buru. Dan jalan memutar yang biasanya ia tempuh terasa terlalu panjang. Peluh mulai membasahi keningnya. Sementara tas ransel di punggungnya terasa berat, berisi buku-buku tebal. Di tengah keraguan, ia berdiri di simpangan jalan kecil. Satu jalur mengarah memutar, melewati perkampungan. Jalur lainnya lebih singkat, langsung menembus area TPU yang berada tepat di belakang kos. Sejenak ia teringat pesan Bu Marni yang tegas. Jangan pernah lewat jalur pemakaman, walaupun siang bolong, apalagi malam hari. Ada aturan yang tidak bisa dijelaskan. Nadia menatap sekeliling. Siang itu jalanan sepi, hanya ada deru angin dan sesekali bunyi burung gagak yang bertengger di cabang pohon akasia di dekat gerbang makam. Akhirnya ia menghela nafas panjang, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri. Cuma makam. Siang-siang begini gak bakal ada apa-apa. Dengan langkah pelan namun mantap, ia mendorong pintu besi berkarat yang berderit panjang. Aroma tanah lembab bercampur daunan kering segera menyergap indranya. Barisan nisan berdiri diam. Sebagian sudah miring dan tertutup lumut. Sebagian lain tampak baru dengan bunga tabur masih segar. Nadia menelan ludah, merasa jantungnya berdetak lebih kencang, tapi ia terus melangkah. Di tengah perjalanan melewati area makam, matanya tertumbuk pada sesuatu yang aneh. Tak jauh dari jalur setapak, terlihat sebuah gundukan tanah baru. Warna tanahnya lebih gelap, seolah baru digali beberapa hari. Yang membuatnya bulu kuduk Nadia meremang adalah benda-benda yang diletakkan di atas gundukan itu.
Ada boneka kecil berwarna kusam dengan satu matanya hilang, serta botol susu bayi plastik yang sudah retak di sisi mulutnya. Nadia terhenti, pikirannya berkecamuk. Siapa yang meletakkan mainan di atas kuburan? Kuburan bayi Ika ini? Rasa penasaran mendorong langkah kakinya lebih dekat, meski tubuhnya sedikit gemetar. Ia jongkok, lalu mengulurkan tangan menyentuh tanah di gundukan itu. Ya Allah, gumamnya pelan. Tanah itu terasa lembab dan dingin, seolah baru saja digali, padahal teriknya matahari masih menyengat. Nadia buru-buru menarik tangannya, jantungnya berdegup kencang. Ada sensasi aneh, seperti sesuatu yang berdenyut pelan di dalam tanah itu. Angin bertiup lebih kencang, membuat ranting pohon bergesekan dan menghasilkan bunyi yang menyerupai erangan lirih. Nadia berdiri terburu-buru, memeluk erat tasnya, lalu mempercepat langkah keluar dari makam, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasinya dari balik nisan-nisan tua. Malamnya, Nadia masih memikirkan gundukan tanah aneh itu. Ketika hendak belajar di meja kecil kosnya, pikirannya terus melayang. Ia berusaha menenangkan diri dengan membuka buku catatan, menuliskan beberapa rumus. Namun suara samar tiba-tiba terdengar dari luar jendela. Tangisan bayi itu lagi. Tapi kali ini berbeda, lebih dekat, lebih nyata. Nadia refleks menutup telinganya, tapi suara itu tetap menembus, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ia menggigit bibir, mencoba menenangkan diri. Itu cuma sugesti, cuma kucing cuma... Namun tak lama berselang, bunyi lain terdengar. Geberincing halus seperti mainan bayi yang dikuncang. Kring 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 kring. Suara itu jelas sekali datang dari arah kamar. Nadia memalingkan wajahnya ke sudut kamar, dan darahnya langsung berdesir dingin. Di dekat lemari, sebuah mainan gantungan bayi berbentuk bola kecil dengan lonceng di dalamnya bergoyang pelan, seolah ada tangan yang mengayunkannya. Padahal Nadia yakin ia tidak pernah memiliki benda seperti itu. Jantungnya berdegup liar. Ia berdiri perlahan, mendekat dengan langkah ragu, dan begitu hendak menyentuh mainan itu, tiba-tiba bunyi tangisan bayi terdengar lagi, kali ini tepat di belakang punggungnya. Nadia menjerit kecil, langsung berbalik cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kamarnya yang sepi, diterangi lampu temaram. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan tangannya gemetar hebat. Ia buru-buru menutup buku, ingin segera berbaring dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Namun tepat ketika ia hendak mematikan lampu, matanya menangkap sesuatu di meja belajarnya. Di sana, tergeletak sebuah botol susu bayi. Botol plastik itu sama persis dengan yang tadi siang ia lihat di atas gundukan tanah baru di makam. Bedanya kini permukaannya penuh lumuran tanah basah yang menetes pelan, mengotori meja kayu. Nadia mundur beberapa langkah, tubuhnya hampir goyah. Suara tangisan bayi menggema lagi, makin keras, seolah memenuhi seluruh ruang kamar. Ia menutup telinga, menunduk, mulutnya bergetar membaca doa yang ia ingat sejak kecil. Namun rasa takut menelannya bulat-bulat. Malam itu Nadia tidak bisa tidur sama sekali. Pandangannya terus tertuju pada botol susu berlumur tanah di meja belajarnya. Benda yang sama sekali tidak mungkin ada di sana, kecuali sesuatu dari makam itu telah mengikutinya pulang. Hari-hari Nadia semakin terasa berat. Sejak malam ia menemukan botol susu berlumuran tanah itu di meja belajar. Tidurnya tak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu merasa ada sesuatu yang menatap dari sudut kamar. Kadang ia terbangun dengan bantal yang basah kuyup. Awalnya ia mengira itu hanya keringatnya sendiri, tetapi semakin lama ia sadar basah itu lebih mirip liur bayi, hangat dan berbau aneh. Pagi tadi lebih parah lagi. Ketika bangun, ia menemukan bercak darah kecil di bantal. Bukan darah dari hidung atau bibirnya, melainkan noda yang bentuknya bundar, seperti bekas mulut kecil yang meneteskan cairan. Nadia langsung merinding. Ia sempat berpikir untuk pindah kos, tapi bayangan harus mencari tempat tinggal baru di tengah semester membuatnya goyah. Lagi pula biaya kos Bu Marni sangat terjangkau. Di tengah ketakutan yang kian menjadi-jadi, ia memutuskan untuk menceritakan semuanya pada Arka. Awalnya Arka hanya tertawa, menyebut Nadia terlalu banyak nonton film horor. Namun ketika ia melihat sendiri kegelisahan Nadia, mata panda, wajah pucat, dan kebiasaan menoleh ke belakang setiap kali berjalan, akhirnya luluh. Malam berikutnya, Nadia membeku. Matanya tertuju pada sudut kamar. Di dekat lemari pakaian, ada sesuatu di sana. Perlahan sosok itu muncul. Kali ini seorang perempuan tinggi,
mengenakan kain panjang lusuh. Rambutnya tergerai menutupi sebagian tubuh. Yang membuat darah Nadia tersirap adalah wajahnya, atau lebih tepatnya, ketiadaan wajah. Hanya bidang kosong pucat tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, dan di pelukannya ia menggendong sesuatu, bayi merah dengan tubuh berlumuran darah, menangis meraung-raung. Nadia terdiam kaku, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Tubuhnya gemetar hebat, tangannya mencengkram. Sosok perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri dia menatap Nadia dengan wajah kosongnya. Tapi tangisan bayi di pelukannya terus menggema memenuhi kamar. Nadia berlari menuruni tangga kos, menemukan lorong gelap dengan nafas terengah. Jantung Nadia serasa akan meledak. Namun meski Nadia sudah sampai di luar kos, di halaman depan, suara itu tetap terdengar. Tangisan bayi yang pilu, meraung, menghantui malam. Angin malam berembus dingin, membuat bulu kuduk Nadia berdiri. Nadia hampir menangis, tubuhnya lemas. Ia berusaha mengendalikan nafas yang memburu. Besok aku harus bicara sama Bu Marni. Nadia mengetuk kamar Maya untuk numpang tidur malam itu. Pagi itu Nadia duduk di kursi kayu depan kos. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Maya menemaninya, sesekali menepuk punggungnya untuk menenangkan. Udara pagi yang sejuk justru terasa dingin, menusuk bagi Nadia. Seolah masih ada sisa bayangan perempuan tanpa wajah yang mengikuti hingga benak terdalamnya. Ketika Bu Marni keluar dari rumah induk kos, membawa sapu lidi, Nadia memberanikan diri berdiri. Bu, saya mau ngomong sebentar, ucapnya dengan suara serak. Bu Marni menoleh, menatap wajah Nadia yang jelas terguncang. Ia tidak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan, lalu menunjuk kursi panjang di teras rumahnya. Mari nak, duduk dulu, mukamu pucat sekali. Nadia duduk dengan gelisah, sementara Maya ikut mendampingi. Sejenak suasana hening, hanya suara sapu lidi yang menggesek lantai teras. Setelah meletakkan sapunya, Bu Marni menatap Nadia dalam-dalam. Sepertinya kamu sudah mendengar dan melihat sesuatu ya? Tanyanya dengan nada tenang, tapi syarat makna. Nadia menunduk, tangannya meremas ujung baju. Bu, selama beberapa malam saya dengar tangisan bayi. Malam tadi bahkan saya melihat sosok perempuan membawa bayi merah. Aku gak kuat lagi, Bu. Apa yang sebenarnya ada di kos ini, Bu? Maya pun menimpali. Betul, Bu. Awalnya saya gak percaya. Saya kira cuma halusinasi. Tapi saya sudah sering mendengar tangisan bayi seperti yang dirasakan Nadia. Tatapan Bu Marni mengeras. Ia menarik nafas panjang, lalu bersandar di kursi, seolah ada beban berat yang selama ini ia pendam. Saya sudah lama berharap tidak ada penghuni baru yang melihatnya lagi, gumamnya lirih. Maksudnya, Bu? Nadia memberanikan diri. Bu Marni terdiam lama, tangannya mengusap wajah. Lalu ia mulai bercerita dengan suara rendah, seakan takut terdengar angin. Beberapa tahun lalu, sebelum kamu datang ke sini, ada kejadian yang bikin geger warga. Seorang gadis muda hamil di luar nikah. Keluarganya malu besar, melahirkan di tempat ini. Malam-malam, diam-diam mereka bawa bayi itu ke pemakaman belakang. Suara Bu Marni bergetar, matanya menerawang jauh. Orang bilang bayinya masih hidup waktu ditimbun tanah. Tangisannya terdengar samar malam itu, tapi semua orang pura-pura gak dengar. Besoknya cuma ada gundukan tanah baru dengan mainan kecil di atasnya. Nadia menutup mulut, menahan rasa mual bercampur ngeri. Ia teringat jelas gundukan tanah yang pernah ia sentuh sendiri, lembab, dingin, seolah baru digali, padahal peristiwa itu sudah lama sekali. Sejak malam itu, lanjut Bu Marni, setiap malam-malam terdengar tangisan bayi dari arah makam. Semakin lama tangisan itu bukan hanya terdengar di luar, tapi masuk ke rumah-rumah sekitar. Beberapa penghuni kos lama pernah cerita, ada yang bantalnya basah, ada yang mimpi disusui bayi. Akhirnya mereka pindah satu persatu. Kos ini sempat kosong lama. Nadia menelan ludah. Terus kenapa ibu masih biarkan orang ngekos di sini? Bu Marni menunduk, wajahnya sayu. Saya sudah berusaha. Banyak orang pintar yang dipanggil. Ada yang bilang arwah itu belum tenang. Ia mencari ibunya karena dibuang. Ia menuntut pengganti. Kalau ada perempuan muda tinggal dekat makam,
Tangisannya makin keras, seakan-akan ia memanggil, berharap ada yang mau menggendongnya kembali. Nadia merinding mendengar kata-kata itu. Ingatannya langsung melayang pada bantal basah liur bayi, bercak darah kecil, dan suara tangisan yang semakin sering ia dengar. Ia mulai merasa ada yang berbeda belakangan ini. Tangisan itu terdengar seperti memanggil namanya, samar di antara raungan. Ia kadang bisa menangkap bunyi lirih. Dengan suara bergetar, Nadia berkata, "Bu, tangisan itu sekarang sudah gak cuma terdengar. Semalam seolah-olah memanggil saya, menyebut nama saya." Bu Marni menatapnya tajam, wajahnya pucat pasi, tangannya mengepal di pangkuan. Lalu ia berkata dengan suara pelan namun tegas, "Kalau sudah begitu, berarti arwah itu mulai memilih. Kamu sedang dipanggil jadi ibu penggantinya." Nadia terperanjat, tubuhnya gemetar hebat. Maya langsung meraih tangannya erat, berusaha menenangkan. Tapi tatapan Maya pun jelas menyimpan ketakutan yang sama. Hening sesaat menyelimuti teras kos. Angin pagi bertiup, menggoyangkan daun-daun kering di halaman. Di kejauhan, samar-samar, Nadia seperti masih mendengar suara lirih tangisan bayi. Bukan dari makam, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Sejak mendengar pengakuan Bu Marni, Nadia semakin resah. Setiap malam tangisan itu semakin dekat. Bukan lagi datang dari luar kamar, melainkan seolah berbisik langsung ke telinganya. Panggilan samar, lirih namun menusuk. Maya yang melihat kondisi Nadia makin rapuh, akhirnya mendesak Bu Marni untuk memberikan solusi. Setelah beberapa jam perdebatan, Bu Marni menghela nafas panjang dan mengangguk, seolah menyerah. "Kalau memang sudah sejauh ini," katanya lirih, "satu-satunya cara adalah melakukan ritual kecil di kuburan bayi itu. Tidak rumit, tapi harus dilakukan dengan hati yang bersih. Membersihkan kuburannya, menaburkan bunga, membacakan doa. Itu seperti menenangkan arwahnya, memberi tanda kalau ada yang mau peduli." Nadia menelan ludah, hatinya bergetar mendengar kata pengakuan, seolah ada beban yang mulai menuntut dirinya. Namun melihat tatapan Maya yang penuh keyakinan, ia mengangguk pelan. Malam itu, sore, ba'da asyar, mereka bertiga berjalan ke pemakaman. Maya membawa bunga 7 rupa, sementara Bu Marni membawa peralatan kebersihan seperti sapu dan yang lainnya. Angin sore berhembus dingin. Daun-daun kering berdesir di sepanjang jalan setapak menuju makam. Saat tiba di gundukan tanah yang pernah Nadia lihat siang itu, suasana mendadak berubah hening. Serangga pun seolah berhenti bersuara, hanya ada bunyi detak jantung Nadia yang berpacu kencang di telinganya sendiri. "Bersihkan perlahan," kata Bu Marni, menyodorkan sapu lidi. Dengan tangan gemetar, Nadia mulai menyapu setiap kotoran daun-daun kering dan juga mencabuti rumput yang ada di dalam gundukan itu. Lalu setelahnya, Bu Marni menyodorkan kembang. "Ini, tebarkan di atas tanah itu." Aroma wangi menyebar, tapi seiring itu suara lirih tangisan bayi terdengar dari balik bumi. Nadia langsung berhenti, menatap Maya dan Bu Marni dengan mata melebar. "Abaikan, teruskan saja," Bu Marni menegaskan. Maya berjongkok, ikut membantu menyingkirkan dedaunan kering di atas makam. Kemudian bersama-sama mereka melakukan doa. Berdoa, Nadia membaca doa yang bisa ia panjatkan. Suara Nadia bergetar, melafalkan doa sebisanya, meski bibirnya bergetar hebat. Tapi semakin lama ia membaca, suara tangisan bayi justru makin keras. Dari lirih samar, berubah menjadi raungan pilu yang menusuk malam. Nadia menutup telinga, air matanya menetes. Tubuhnya bergetar hebat. Lalu tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang dingin, basah, dan kecil merayap di kakinya. Ia menjerit tertahan, menunduk, dan dalam pandangan Maya ada bekas tanah basah di bagian bawah roknya. Seolah ada tangan mungil yang baru saja merangkak naik. "Nadia!" Maya langsung menarik tubuhnya panik. Namun sebelum sempat berdiri, udara di sekitar mereka menjadi pekat. Dalam keheningan, hanya suara tangisan bayi yang semakin keras, kini bercampur dengan suara langkah berat. Mereka pun langsung meninggalkan makam dengan terpirit-pirit. Hari-hari selanjutnya Nadia semakin sulit dipisahkan dari suara itu. Ia jadi jarang makan, tubuhnya kurus, namun tetap memaksa hidup seolah ada energi asing yang mengikatnya. Sampai akhirnya malam Jumat terakhir datang. Sore itu sebelum matahari tenggelam, Nadia menelpon ibunya di kampung. Suaranya lirih, bergetar menahan tangis. "Bu,
Nadia nggak kuat lagi tinggal di sini. Tolong kirimin uang lagi biar aku bisa pindah kos. Nadia janji nggak bakal nyusahin lagi, Bu. Nadia cuma pengen jauh dari sini, dari suara itu. Di seberang suara ibunya terdengar cemas, berjanji akan berusaha secepatnya. Tapi Nadia tahu, bantuan itu tak akan datang malam ini. Ia sudah terlanjur terjebak. Malam menjelang, kos terasa aneh sejak maghrib. Angin berembus kencang, pintu berderit, lampu berkedip-kedip. Sekitar pukul 11, tangisan bayi mulai terdengar dari kamar Nadia. Lirih, lalu makin keras, menusuk. Keesokan harinya, uang kiriman telah Nadia pegang, dan dia pamit pada Bu Marni, pada Maya, dan dia langsung meninggalkan tempat kos-kosan itu, mencari kos-kosan yang lebih tenang. Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.